92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, kami masih bareng sama para ladies di sini. Tadi kita udah belajar masak. Terus udah nyoba icip-icip juga. Sekarang balik lagi ya. Untuk ngerumpi bareng. So untuk kamu semua yang mau join masih bisa banget karena nanti kita masih ngobrol-ngobrol di sini sampai jam 5 sore. So SMS atau WhatsApp-nya di 081 321 000925. Tadi kita udah belajar masak. Ternyata masak itu kan tadi dibilang ternyata ya simpel sih simpel kalau ngelihat doang gampang-gampang ya. susah dia. Gampang-gampang susah gitu kan. Ada bumbu-bumbu yang ternyata juga setiap orang tuh punya yang unik. Iya. Supaya rasanya beda. Betul. Nah kalau ngomongin tentang keunikan gitu kan. Kita berumah tangga di sini semua kebetulan emang udah berumah tangga di Sobat Maestro ya. Jadi pengen tahu sebenarnya kayak tadi dibilang di masa pandemi banyak yang mendaftarkan diri ke pengadilan Amit-amit jangan gitu sampai kan, ya. untuk cerai gitu. Iya. Jadi ternyata walaupun nggak jaminan udah 20 tahun berumah tangga, Yes. ada juga yang memang akhirnya ya harus berhenti di tengah jalan gitu Iya. ya. Entah karena apa banyak yang mungkin jadi pertimbangan. Tapi kalau membangun keluarga itu sebenarnya kan kayak tadi masak. Kayak tadi juga misalkan kayak kita bisa ilustrasikan sebagai membangun rumah juga gampang-gampang susah. Nah sebenarnya setuju nggak sih dengan statement ini gitu? Nah ini Coba kita yang kalau yang 4 lainnya udah sering ditanya, Iya. udah tahu lah kurang lebih ya kemarin sebulan barengan. Nah ini kalau sama member baru kita. Oni Yuni ini ini gimana? Susah nggak sih atau enggak? Sebenarnya gue udah berpuluh-puluh tahun rumah tangga tapi ya gampang-gampang aja. Sebenarnya gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Awalnya sih berpikir kayaknya bakal indah gitu ya rumah tangga gitu ya. Dari pacaran, Oke. dari pacaran apa semua dipikir teh, aduh menikah tuh kayaknya bakal Happy. gitu. Sudah dijalanin tahun Berapa tahun? demi tahun. Berapa tahun? Kayaknya tahun 13. Pakai kayaknya. Pakai kayaknya dia tahu. Itu cincin kawinnya dipakai nggak? Hah? Cincin Cincin kawin kawin dipakai? Kebetulan cincin kawin hilang. Pernah hilang waktu itu, udah lama hilangnya, udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ya Berantem nggak? berantem banyak, sering. Enggak, gara-gara cincin kawin maksudnya. Enggak sih, cuman suami ya nyalahin, kamu mah lihat gitu aja. Sengaja ya biar diganti Enggak. sama yang lebih. Justru itu pas hilang teh, aduh kenapa hilang gitu. Gitu. Beneran Bener nyesel banget sayang gitu kan. Soalnya konon katanya kalau kita punya cincin kawin apa tuh kalau hilang katanya bakal ada tragedi apalah apa-apa gitu. Takut sih. Tapi kan enggak, udah jangan sampai. Jangan sampai, jangan Percaya. sampai, betul, jangan sampai. Kita harus positive thinking. Positive thinking. Iya. Iya, Karena cuma tadi kalau- ngomongin soto. Jadi Iya benar, cuma tadi kan berarti gampang-gampang susah. Tapi Gampang-gampang kalau udah susah. 13 tahun ini akhirnya bisa bertahan, ya yang dibilang harus ada yang ngalah ya. satu Harus sama ada yang ngalah, terus harus kembali lagi ya punya komitmen Wis. gitu. wow. Terus ini komitmennya emang beda. gimana? Komitmennya Komitmennya gimana? Contoh dari 13 tahun menikah gitu kan, apa yang Ini benar- diam-diam menghanyutkan loh dia. Iya benar, benar. makanya. Enggak. komitmennya gini, ya karena dengan kepercayaan ya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Walaupun Jadi, bekas sebelen ya. terkadang ada, yaitu kita balik lagi. Kadang juga kita sebagai manusia juga suka melakukan kesalahan. Cie. Kamu udah baca skrip berapa banyak ini? Ya gitu sih ya, gimana ya, terus lihat anak juga Oke. gitu. Anak udah berapa tadi? 3. Anak udah 3. Udah kelihatan Yang loh. paling besar, hai Koko, siapa tahu kamu lihat. Kayaknya kalau anak-anak kita nggak akan Artis lihat deh. baru, Nggak guys. lihat mamanya. Yang paling besar SMP kelas 2, yang kedua SMP kelas 1, yang paling kecil SD kelas 4. Lumayan ya. Yun, kamu sebenarnya kalau di rumah emang ngomongnya kayak gini Yun, pelan-pelan gini Yun. Galak sih. Tapi yang- terus
galaknya gitu. Galak Hai, sih. kamu jangan begini, udah gitu doang gitu. Kayak sekarang. Kayaknya enggak deh Atau ya. ada teriak-teriak piring terbang Iya. segala macam. Enggak, kalau piring terbang Enggak teriak ya? mah ada. Tetap santun ya? Tetap santuy, santuy. Suara Dori masa gitu. Ya, adalah kadang-kadang do tinggi ya. Ada. Berapa oktav Yun? Berarti kita normal guys. Normal, Bu. Pernah kan ada yang pandemi kemarin yang viral tuh, yang ibu-ibu lagi ngajarin anaknya tuh. Oh Ngajarin iya juga. iya. Heeh. Yang apa Pancasila ya Oh, Yun? yang Pancasila itu sampai diulang-ulang gitu ya. Itu pasti semua ibu-ibu ngalamin gitu ya. Biarpun saat lihat itu teh, aduh, kasihannya anaknya gitu. Tapi lu sendiri gitu gitu ya. Tanpa disadari kita kadang begitu gitu. Iya, Manusia. apakah kita itu keseharian kita tuh membangun atau meruntuhkan di keluarga ya Betul. kan? Harus sadar sih karena ya pertama tujuan hidup itu mau mungkin dulu ya ini sebelum dia beberapa tahun yang lalu kalau suka ribut-ribut adalah aduh pengen pisah itu ada sempat Kepikiran terlintas gitu. kepikiran itu ada gitu ya. Tapi itu balik lagi untungnya ada komunitas ya yang membangun terus ya Jangan nangis. Jangan nangis. Coba, gue mau nanya nih, waktu Kenapa kamu lagi jangan melotot sama saya? Jangan nangis, aku kirain nangis. Yun, waktu lagi ceritanya kan lagi ribut lagi berantem. buntu, kalau lagi berantem. lagi buntu Aku tuh. tipikal kalau berantem Belum itu- ditanya dia udah jawab terus. Kebetulan gini, suami itu tipikal orang yang ngalah sabar. Pertama, Pertama. Awalnya. Awal pernikahan. awal, Oh, oke. sampai awal tuh dia sabar. Kalau aku marah bisa 1000 kata-kata dia, ya. Gitu. Oh, Dulu udah, aku tidak pernah berpikir kalau namanya orang sabar itu ya akan begitu terus gitu. Ya begitu terus ya, bakalan begitu sabar dipikir teh. Dulu selalu bilang, gila kita teh kayak yang jodoh ya. Gitu. Sweet banget. dia putih, aku hitam. Terus Tuhan teh baik gitu ya nyiptain kamu sabar, saya galak. Dulu teh pemikirannya begitu. Dulu. polos sekali Anda. Tapi sejak 2000 berapa tuh yang awal pertobatan gitu ya. Oh ternyata teh salah pemikiran itu teh. Ternyata kamu beli kucing apa dalam karung. faktanya? Ya. Ternyata ya emang teori kehidupan tuh ya mau nggak mau namanya istri mah ya kudu mangut gitu, kudu nurut gitu. Lu nurut nggak Yun? Awal enggak, gitu, jujur awal enggak, tapi ya sejak itu bertobat ya sekarang belajar untuk sabar. Dia ngomong belajarnya dalam banget tadi guys. Iya. Belajar. Berarti Kayaknya penuh penuh perjuangan. Iya. Penuh Betul, perjuangan. karena belajar itu bukan cuman anak aja loh ya yang belajar sekolah. Kita juga sebenarnya ibu-ibu tuh wajib dan harus karena ya yang saya alami emang up and down-nya susah gitu untuk memahami ini suatu jenis ini tuh ya si suami itu. Sejenis ikan ya. Terus. Itu emang betul-betul butuh Perjuangan. usaha sama satu lagi ya kita itu tadi harus sadar gitu, harus sadar diri dulu maunya gimana gitu hidup gitu, karena kalau kita nggak mikir itu ya mungkin dari kemarin ya amit-amit ya udah you and me end gitu. Waduh. Lu ke laut aja. Gue di sini sama anak-anak gue. Yeah, cuman ya karena ya mikirnya ke depan ya udah tidak ada kan yang namanya cobaan, setiap manusia tuh pasti punya cobaan gitu ya, dan cobaan konon katanya tidak akan melebihi cerita kita. Kita kayak di tidak Nina akan Bobo ini sama melebihi dia. kekuatan, dongengin. tidak akan melebihi kekuatan Kekuatan. kita sendiri. Yang Aduh, penting itu benar. tadi kita harus sadar gitu, harus sadar ya cobaan itu ya harus kita lewati. Nah, yang gue mau tanya tadi ya, Yuni waktu lagi di titik buntu tuh, kok kamu bisa sih mencari komunitas? What are you thinking? Karena kan hal seperti itu kan tabu, Nah, itu nggak mau tadi. diobrolin. Itu tadi, aku juga nggak ngerti kayaknya Tuhan teh emang udah sayang banget sama aku. Jadi aku tuh komunitas tuh ada aja temen teh yang
yang apa ya, Merangkul. ada teman yang waktu itu ada satu teman yang selalu ngasih tahu nggak boleh Ngingetin gitu ya? diingetin Nasehatin. gitu, dinasehatin, terus diajak ke waktu itu perkumpulan apa ya, pertamanya itu Sungai Sukacita Ministry itu sih awalnya diajakin ke situ gitu, terus dari situ Ke perkumpulan-perkumpulan perkumpulan selanjutnya. Dan semakin Untungnya bertumbuh gitu ya. untungnya ya aku orang yang mungkin sekali itu teh mau denger gitu. Ada orang gitu ya yang dikasih tahu gitu belum tentu denger. Ya kayak bebal gitu ya. Betul. Bebal. Ada teman nih udah dikasih tahu jangan, nyesel loh nanti. Soalnya kebetulan aku ada beberapa teman yang Kayak gitu. yang udah divorce gitu. Mereka sendiri yang ngomong nyesel. Akhirnya tuh nyesel. Dulu nggak kepikiran gitu. Dulu mikirnya tuh kayak pengen bahagia, Iya, penting gue happy sendiri gitu kan. Betul. Jadi ya itu tadi. Ya emangnya namanya manusia mah ya penyesalan mah datangnya belakangan. Kalau awal namanya Pendaftaran. Pendaftaran. Betul sekali. Pokoknya buat ibu-ibu, buat teman-teman semua yang lagi ada masalah atau apa, tetap semangat gitu. karena saya juga lagi bermasalah gitu ya. Maksudnya ada, kita juga ada kan. Terus teman-teman pernah nggak terbersit bahwa ternyata ya apa yang terjadi di rumah kita itu tuh sebenarnya tuh yang nyetirnya tuh kita loh, Maksudnya nyetir tuh gimana? ibu loh, ibu atau istri loh yang nyetir Tapi apapun kan yang terjadi kepala di rumah. keluarga, misalnya kita ngomong nih kepala keluarga kan dia, karena temen tuh ada yang bilang kayak gini, mau istri lu kayak gimana juga yang salah, ada ini temen ya yang ngomong gitu kan, mau istri lu gimana juga sebenarnya rumah tangga lu tetap kepala keluarga yang salah katanya gitu, karena lu nggak bisa mimpin si istri lu sama si anak-anak lu katanya gitu. Jadi kan mungkin dengan statement-statement kayak gitu membuat si wanita tuh jadi ya bukannya menyalahkan, tapi maksudnya ya menyalahkan si suaminya juga gitu, karena dia sebagai kepala keluarga. Nah pandangan yang tadi dibilang bahwa ternyata si para istrilah sebagai yang nyetir gitu ya, itu tuh gimana gitu? Kan kita udah pernah bahas yang dulu-dulu kan perempuan penolong kita Iya, kan, benar. Perempuan penolong Iya. kan, berarti kan perempuan sebenarnya dasarnya dia lebih kuat, Yes. ya kan? Jadi kalau misalkan ada hal-hal rutinitas lah gitu yang terjadi, pasti si perempuan itu kan sebenarnya dia mikir sebelum dia eksekusi apapun kan pasti mikir kan. Terus kalau misalkan si pasangan ada perbedaan pendapat atau lagi perbedaan keinginan gitu kan, ya kita pasti dianalisa dulu kan plus minusnya kan. Iya. Jadi sebenarnya menurut aku sih perempuan penting banget buat terus-terusan apa tuh namanya ya, refleksi dulu gitu. Waktu lagi kitanya mau ngapain, ini positifnya apa ya gitu. Waktu lagi kita mau ngapain, ini positifnya lebih banyak apa negatifnya nih, kayak gitu-gitu tau nggak? Jadi si rumah tuh bener-bener di tangan kita banget deh, kayak ngepel gitu. Ya Tapi kalau memang iya. lantai kotor gitu tau gak sih? Aku ngepel kalau mereka semua udah tidur loh. Iya. Udah mama aku ngepel supaya mereka kalau udah bangun enak. Udah bersih. Gitu kan. Iya. Terus kalau aku misalkan mau pergi gitu ya, mau pergi ya. Kalau aku tuh biasanya kalau pergi tuh dari pagi pulangnya malam. Tapi sama Sekalian anak gitu. gitu kan sekalian keluar. Jadi aku pastiin meja belajarnya udah rapi dulu, meja kerjaan udah rapi dulu, kamar udah disemprot-semprot dulu. Jadi pulang nggak ribet lagi gitu. Itu Iya. kan perempuan yang mikir. Nah, yang perempuan teh pernah dengar nggak? Perempuan tuh ya kayak kita mah jantungnya di rumah tangga loh. Nah itu Jadi- baru dengar. Itu misalnya kita sebagai istri atau mamahnya bete, pasti semua ke bawah. Betul. Bener nggak? Suasana rumah teh udah nggak enakan aja. Setuju. Kayak horor. Tadi siapa yang ngomong betul? Ini dia. Setuju. Horor gitu. Tapi kalau kitanya maksudnya memang kitanya Happy. suasana hatinya Happy, lagi Mami. tenang, Happy, ya semua Mami. juga damai-damai aja. Itu Betul, kan setuju. kalau Kalau di terasa rumah nggak? warganya banyak, Kenapa? Nah, kalau di rumah warganya Kalau di rumah banyak, keluarganya dan banyak. wanitanya bukan cuman Jadi banyak Keluar sekali dia, mulut ya. keluar dia. dia di TMI kan. Kalau saya di PMI. Gimana nih katanya dari yang di rumahnya banyak? Tuh gimana tuh? Nah itu kalau kata gue sih maksudnya itu balik lagi kitanya loh Hati yang harus kitanya. bisa bawa. Kita teh jantungnya di rumah ada siapapun, karena gue juga mami gue tuh suka tinggal sama aku gantian kan, suka ke dede suka ke gue.
itu pasti efek gitu. Kalau kitanya lagi bete ya, gue ngerasain si mami tahu nih gue lagi bete gitu ya, si mami langsung ke atas. Lagi nonton TV juga dia bisa ke atas. Oh, dia menyelamatkan jiwanya. Iya, iya. disemprot sama gue. Tapi pertanyaannya, elunya sendiri pernah nggak menyelamatkan menyelamatkan gimana maksudnya? Keadaan. situasi? Oh iya, makanya makin kesini tuh gue tahu gitu bahwa efeknya tuh semua pusatnya tuh ada di mami gitu, ada di mami. Jadi Ada perempuan ya. nah itu jadi kitanya yang harus bisa membuat suasana rumahnya tuh enaknya tuh seperti apa. Si cewek dari tadi ngangguk-ngangguk loh. Iya. Ini Coba benar nggak? diceritakan. Atau iya, atau ngerasain gitu Ya, atau benar, nggak benar. pernah? Benar-benar siapa yang dialami sama Cifang gitu kan, memang betul kalau misalnya misalnya gini, kalau kita dalam keadaan yang bete ya, terus begitu uring-uringan, itu pasti dampaknya benar sama anak, sama suami gitu. Karena kan kadang-kadang gini, kalau misalnya cewek itu kan kadang-kadang kan perasaan ya, main perasaan yang kita dulu emosi kita Baper pernah ya. bahas gitu kan. Jadi si perasaan itu lebih menguasai gitu daripada mungkin logika kita atau akal sehat kita kan. Jadi kalau misalnya pas kita lagi marah kadang-kadang nih orangnya itu nggak salah gitu kan, misalnya gitu. Tapi Kita kena semprot. marahnya misalnya sama suami atau gitu. Tapi ya misalnya ada anak yang di dekat kita gitu kan, misalnya kitanya jadi marah sama dia padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu kan, nggak melakukan sesuatu hal yang misalnya wah salah banget gitu atau gimana gitu kan. Tapi karena kitanya emosi dipendam, nggak berani marah sama suami gitu kan, yang kena efeknya kan anak-anak kita yang misalnya di samping kita atau misalnya mungkin mami kita lah atau misalnya mertua kita atau apa gitu yang memang ada di sekitar kita gitu kan. Nah jadi saya pikir-pikir sih sebetulnya betul juga yang diomongin sama Cifang itu, tetap pusatnya itu adalah kita sebagai istri di rumah itu harus bikin suasana yang betul-betul menyenangkan gitu. Karena kalau memang misalnya pusatnya aja udah bete, udah ini, ya itu nularin secara otomatis gitu kan itunya. Makanya PR apa? aja ya. PR. PR. Ya makanya ngebangun rumah itu ya, ngebangun rumah tangga itu nggak gampang. Benar. Nggak gampang sama sekali gitu. Kayak tadi masak aja yang simpel kan kita juga kalau yang nggak bisa mah susah Iya. ya. Iya. Iya, Kayak makanya goreng pun ya. juga Iya. Yang susah. bisa pun kan Kelihatannya susah. kayak mudah, tinggal seng Iya, makanya gitu. bangun rumah tangga itu nggak gampang, mendingan ngebangun rumah gitu kan. Kalau ngebangun rumah mah lu nggak suka lampunya kurang terang deh, kayaknya ganti. Ya, ganti Itu aksesoris. kamar ya. mandi nggak enak deh, kayaknya lantainya itu licin, tinggal ganti. Lah sekarang kalau kita udah married, ya kan kayak tadi misalnya Yuni udah mentok mau gitu misalnya tiba-tiba udahlah gue ganti suami. Oh gue Ganti anaknya kita cari yang pilih. lain. Ganti Aduh ini nggak anak mungkin. saya hidungnya kurang mancung ganti. Nah, kalau punya duit oplas ayo. Iya, benar. Ya kan, jadi menurut gue sih kalau ngebangun rumah tangga tuh memang nggak gampang. Itu. Iya, tadi perlu butuh waktu perlu ya. usaha juga sih. Perlu usaha dari dua-duanya tuh ya dari harus sadar sih sebenarnya, nggak bisa salah satu, karena kalau salah satu Timpang. timpang pasti lama-lama juga dia Ujung-ujungnya akan capek give up, juga. capek juga. Jadi harus si suami dan istri tuh harus saling menyadari ini mau dibawa kemana. Tapi kan itu susah. betul. Untuk menyadari kan susah susah. dan gak semua orang mau gitu Mau. untuk melalui si Nah, susah itu iya. tuh nggak mau gitu, karena emang nggak gampang gitu. Padahal kalau dipikir-pikir mereka tuh nggak akan pernah ngerti ya di depannya tuh bakal ada apa gitu. Konon katanya kalau yang sekarang aja ujian yang gini aja kita nggak bisa lewati, apalagi someday itu kita bisa dapat yang lebih lagi. Balik lagi komitmen ya Yun. Balik lagi, bisa cobaannya tuh lebih lagi gitu. Jadi mendingan yang ada di depan mata, ya mau nggak mau ya harus dilewati. Remaja gitu. Oh, ini Kalau Oni. beliau bicara kenapa saya kok kayak Iya ya. Gitu ya, membawa damai gitu ya. luar biasa. Banyak kononnya dia, banyak Ini- konon. Ya konon, ya Tuh, banyak konon ya, lagi. ya konon ya, karena ya itu tadi ya banyak ya teman-teman sering sharing gitu. Jadi ya jadi ya banyak tahu juga gitu di luar. Dia banyak tahu dari konon dan legenda. Konon dan Iya, legenda. makanya kayak denger sanggar cerita katanya. Berarti nyambungin konon sama legenda, terus gimana dong dengan fenomena Cinderella? Ya kan? Loh, kita kan semuanya kan pada dijejelin sama film-film yang happy ending. Iya, benar. Ya kan? Apalagi anak-anak zaman sekarang loh. Iya. Dengan film-film yang ada sekarang banyak banget di online, di TV Benar. kabel dan segala macam. Itu kan pada harus kaya lah, ya kan? Ya drama Tinggi. Korea yang kita tonton lah. Nah, aku nggak mau sebut itunya sih tadinya. Oke. Soalnya bukan berarti mendiskreditkan Benar. yang lain gitu kan, cuman
yang kaya, yang putih, yang tinggi, ya kan? Ganteng. Yang Iya. ganteng itu kan Ngomong ganteng. iya, padahal kan pernikahan kehidupan Nggak kita gitu. panjang kan enggak Benar. sampai segitu doang. Ya kan harus Emang dibangun iya. itunya kan, itu kan Nah itu. Usahanya. menyadarkan dari awalnya itu susah. Ya kan? Benar. Cuma kalau misalnya ngomongin yang tadi nih ya, kayak Sobat Maestro, kita juga mungkin yang lagi dengerin juga ngerasa ya, kalau ya tadi dibilang, kalau lagi berantem mana inget komitmen sih? Kalau lagi kalau lagi ketemu komunitas yang bener mungkin inget ya sama komitmen kita sama pasangan gitu. Cuma ya masalahnya nih kalau misalnya lagi berantem terus baiknya tuh kayak gimana sih? Kayak tadi bangun rumah, ya begitu lampu rusak kan baiknya langsung beli gitu kan. Cuma kan tadi dibilang kalau kita rumah tangga ya nggak bisa kayak bangun rumah yang langsung ya udah kalau misalnya ilustrasinya kayak begitu ya gue langsung ganti lah misalnya gitu ya. Iya, Kalau nggak iya. langsung curhat lah sama lawan jenis lain ya mungkin ya kita kan bukan manusia yang hidup sendiri ya, Iya. pasti punya teman laki-laki, punya teman Iya. perempuan Iya, lain betul, gitu betul. yang mungkin sarannya pun jauh dari Beda-beda. misalnya deket sama Tuhan atau segala macam. Wah kalau thanks God kalau kita emang ketemu sama komunitas yang tadi yang benar. Cuma Iya. kalau pas enggak nih gimana nih ladies? Yang dibilang tadi bangun rumah bisa langsung gampang ganti. Cuma pas lagi kesel kayak gitu berantem. Coba Anjal, kalau kamu berantem, kamu tipsnya apa Yang Anjal? tadi mungkin dari pengalaman yang Diam dulu. Diam dulu. Jadi ini mah bijaknya diam dulu ya. Diam dulu. Kamunya Kan diam. kalau kita diam kan kadang mikir apa-apa jadi akhirnya Lupa. kita Lebih udah relax tenang. gitu ya. Akhirnya lupa. Kadang suka gitu. Lupa jadi yang tadinya mau marah nggak jadi. Udah Kamu keren. ngomong. Yang tadinya mau marah nggak jadi. Iya. Karena udah keburu cooling down gitu. Soalnya kan kalau lagi emosi, lagi panas-panasnya kan kayaknya udah kayaknya mau apa juga salah gitu kan. Jadi udah Jadi diam. jadi kamu diam dulu. Tapi akhirnya dibahas lagi nggak? Biasa kalau udah tenang, udah ini ya diobrolin. Pasti itu. Pasti. Soalnya tipenya gue Angel mah harus beres, nggak bisa Enggak, ngantuk gitu ya. gitu. Oh, nggak bisa tidur kalau belum. Heeh. Oke. Lebih enak ya cooling down. Cuma ini agak susah mulutnya direm nih Sobat Maestro ya kalau saya. Kalau Dita gimana kalau berantem? Nah, Kalau Titin gimana? Aduh tapi ini jujur loh ya, asli loh ini kan karena kita di ladies ya dan belajar juga. Cuma emang itu tuh bagaikan perang dunia ketiga Sobat Maestro ya. Jadi karena mikirnya pacaran kan lama ya 8 tahunan, jadi tuh kayak suka seenaknya gitu kalau berantem. Maksudnya seenaknya tuh ya kayak udah berasa temen aja Oh kan. iya. Jadi karena berasa temen jadinya seenaknya aja kayak Iya. ke temen kan, ah lu mah malesin ini. Jadi ke dia juga kayak gitu karena udah terus dia jadi kayak ngerasa yang mungkin gitu ya, entah sebagai seorang suami yang punya berasa kan. derajatnya makin iya, tinggi. iya, gitu kan, Oke. gue punya wibawa sebagai seorang suami gitu kan. Ya si ayat Alkitab itu dikeluarin, tunduklah kau hai para istri gitu kan. Nah langsung kan, jadi kan gue pikir kan, ya ampun Tuhan, itu tuh sampai kayak pusing kalau berantem tuh sampai kayak pusing sampai di sini dan akhirnya ya pernah lah berantem malu ngomongnya. Jadi kekorek ya. Malu ya sama Maestro, cuma akhirnya jadi belajar sih yang tadi dibilang juga. Gue tuh ya sampai kayak pernah sampai lempar ini apa namanya bantal kan, gitu kan ke dia, wah jadi perang bantal itu. Iya gitu. Jadi kayak lomba 17 Agustus ya dia. Dita sih nggak diam, berarti dia langsung. Iya, gue ngeluarin ekspresif ekspresi. banget, jadi Oh. nggak bisa kalau dia. Dan suaminya juga ikutan ekspresi. Iya, dia. iya. Pernah ada gunting di rumah ya, enggak tenang, bukan kekerasan ini, kan kesel, nggak bisa Potong marah. poni. Enggak, gunting tuh ada di rumah kan ada di depan tuh ada gunting, tiba-tiba gunting dilempar aja kan ke lantai gitu, saking kesel nggak bisa marah ke dia. Guntingnya potong kan? Nah itu gunting itu masih ada sampai detik ini dari tahun pertama menikah, jadi itu menjadi kenang-kenangan yang akhirnya tuh jadi kayak, cuma begitu berantem hebat tuh kayak baikannya tuh lebih apa ya? Lebih deep dalam, banget gitu. lebih dalam. Ya itu sih, makanya aku seneng kadang dibalik yang berantem itu unyu-unyunya lebih. Iya, memang Gitu. pertengkaran itu kan mengasah, cuman ya jangan hindari pertengkaran. Sebetulnya kan memang kalau harus bertengkar ya bertengkar aja. Karena nanti dari pertengkaran itu ke pertengkarannya itu diberesin dengan benar, itu akan terjadi asahan, saling menyesuaikan ya kan. Ya, cuman kalau bisa nggak bertengkar ya bicarakan baik-baik ya kan. Iya. Coba ibu cewek, gimana kalau bertengkar? Harusnya kitin dulu ya itu ya kan dari tadi dia yang nanya terus. Setuju. Ya kalau ibu cewek membangun atau meruntuhkan nih kalau lagi berantem. Kalau dulu banyak yang meruntuhkan.
aja kalau saya udah langsung kalau lagi pas berantem udah nggak mau berhenti nih ngomong gitu kan, nyerocos aja terus gitu kan, dan nggak mau kalah gitu kan. Dan cuman kalau misalkan kita ngelakuin itu ya yang saya rasain sih jelek banget ya gitu kan, karena kalau misalnya kita saling nggak mau ngalah terus dia gitu ngeluarin kata-kata misalnya sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak benar juga kan, jadi sama-sama apa ya, mungkin suasana jadi lebih panas gitu kan kalau misalnya kayak gitu. Jadi sebelum seperti saya yang sekarang, waduh. Ya saya memang sih kalau saya bertengkar gitu lah, ngomong ngalah terus gitu ngomong terus. Padahal dia penampakannya kalem gitu ya. kan. Makanya kalau mau denger si cewek bawel, itu harus lihat dia berantem. Karena Bener. nggak berhenti kan katanya kan? Agak susah dipercaya sebetulnya. Iya. Jadi gimana suruh rekam aja? Suruh rekam aja. Suruh rekam aja ya. kalau CCTV-nya kasih. Dan yang parahnya kadang-kadang kalau kita ngeluarin kata-kata yang enggak semestinya ya gitu kan. Wow. Dan kalau misalnya kita jadi perempuan tuh yang saya rasain kalau kita makin berani sama suami kita, suatu waktu suami kita bakal berani sama kita gitu. Itu aja gitu. Di situ kan. ngerinya ya. Nah itu yang saya takutin gitu kan, karena kalau misalnya sampai itu terjadi yang rugi kan kita berdua ya, suami istri gitu kan. Nah, Sama jadi anak juga, Tin. Iya betul, sama anak-anak. Nah tapi sesudah itu ya saya sih belajar seperti tadi kata Angel, ya sekarang sih lebih banyak diam dulu kalau misalnya kita marahan, terus introspeksi lah setidaknya, udah gitu ya diobrolin sih, diberesin gitu. Cuman Itu di cari tahun waktu. keberapa tuh? Hah? Di tahun tahun keberapa berapa? pernikahan tuh bisa punya kesadaran buat diam? Kayaknya 10 Pertanyaannya nggak enak banget. kayaknya 10 tahun kali ya. Wow. Udah lama ya. Udah lama kan juga udah lah, 18 itu 10 tahun apa proses. lebih lah gitu kan. Prosesnya nggak gampang juga sih, saya karena kan masih ego kita yang masih di nomor satuin kali ya gitu kan. Cuman dia sekarang belajar supaya istilahnya kalau ini diam dulu, terus dia gitu cari waktu yang enak. Mungkin kalau misalnya saya sih kadang-kadang suka lagi bercanda-bercanda ya kita masukin gitu, kalau misalnya ada yang kita nggak suka ya kita obrolin gitu, tapi harus beres saat itu gitu. Itu aja sih gitu. Ayo, Next, silakan. coba Kayaknya Sis kalian Oni. nyakitin dulu deh. udah. Masalah dulu. Kalau Tadi berantem, udah. tadi udah Tadi gitu. ya berantem. Udah, sekarang Ibu Tintin. Mari kita dengarkan. Lihat kamera semua. Di sana ada suami saya, gimana ya? Langsung tanya aja. Kalau saya Langsung sih tanya. rasanya saya agak jarang berantem sebetulnya. Benar kok. Jadi Bisa langsung dikoreksi ya kok ya. Bisa langsung termasuk dikoreksi yang mana ini. yang meruntuhkan atau membangun di awal-awal membangun rumah tangga teh? Saya ngerasa saya jarang berantem sama udah gitu tuh. penonton, percaya dong, ya kan? Tapi termasuk yang mana? Apanya nih membangun? Si Cikitin ya, maksudnya Ya. termasuk yang membangun atau meruntuhkan? Kalau satu saat ngalamin lu ada berantemnya gitu. Pas ada berantemnya termasuk yang mana? Kalau aku ngomong membangun kan nggak enak ya, kayak over pede gitu guys. Tapi aku mau sharingnya dua, satu ke suami, satu ke anak gitu lah ya. Oke. Kayaknya kalau sama suami aku nggak ngebangun tapi nggak ngeruntuhin juga, tapi kayak Ya bohong. Langsung dijawab loh. nggak, itu suami saya Sama yang suami lain. orang. Iya. Lalu tapi kalau sama anak kok saya ngerasa ngeruntuhin ya. Ngeruntuhinnya itu apa tuh? Saya belum dapat formulanya loh buat supaya saya jadi mami yang baik buat anak. Baik teh, Gitu. tapi memang tiap Baik orang juga. kan beda-beda. Yang Iya. baik dan membimbing dengan baik lah gitu. Tapi kalau supaya- anaknya itu penilaian dari anak atau enggak? Kadang kan saya ngerasa saya nggak baik. wah, berarti ini ibu yang baik. Ah? Kan selalu merasa tidak baik. Kadang Iya. itu kan ibu tuh kan selalu gitu ya. Merasa, benar. Tapi saya bukan merendahkan diri untuk meningkatkan mutu Oke. ya, bukan ya. Nah kalau di mata saya kan suami saya kan pinter, Oh. rajin, jangan lupa ya. Terus pokoknya wawasannya luar biasa lah, debak banget lah gitu, luar biasa. Jadi saya sering merasa kerdil sebetulnya. Saya sering merasa kecil gitu. Jadi kayaknya kalau gue berpendapat kayaknya gue akan salah sih. Jadi ya udah gue ikutin aja dulu gitu. Apa yang dia kasih wawasan. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering gue juga nggak nyampe sebenarnya. Apa yang dia omong gue nggak nyampe sebetulnya gitu. Kok pintar teuing cenah.
Dia kan S2-nya berapa kali, iya, gua langsung kan di zoom S1 ini. cuman sekali. Langsung Nah, di zoom. cuman yang di situ belajar. Dia kan bermaksudnya untuk membangun gua kan. Benar. Kok gue merasanya diruntuhin ya, gitu kan? Oke. Berarti ini nggak connect-nya di mana, gitu Ya. kan? Jadi gue mencari tahu gitu, gimana caranya supaya apa yang dia usahain buat dia bangun gue, supaya gue yang nggak merasa diruntuhin gitu. Dan itu susah, Nah iya. susah. Emang Kan kadang cewek. ngertiin pasangan teh nggak gampang. Ya kan kadang-kadang kita marah gitu ya. Kita teh diem teh marah. Tapi kan suami nggak tahu. Iya. Cek kata suami teh emang gue teh dewa, gue teh bisa tahu lu maunya apa gitu. Nah memang itu susah. Aku di Kayak gitu. pernikahan tahun keberapa belas gitu, aku baru tahu kalau suamiku itu kalau ngomong dia nggak suka disela. Gue baru tahu itu. Dia pernikahan keberapa belas tahun. Oh gitu, oke gitu. Jadi sekarang kalau misalnya dia udah lagi ngomong Ya, gitu, udah diemin lagi dulu. nasehatin gitu, ya udah gue diem aja. Padahal gue pelupa. Udah gitu Gua lupa ya ngomong apa ya. Iya, gue ngomong Itu apa gue momen lupa terpenting karena gue gitu. lagi ngantri gitu kan, gue lupa kan. Jadi lupa dong begitu Iya, mau. catat akhirnya. Kok mending di WA aja kok. Gue catat, tapi ternyata gue menemukan kalau setelah gue catat itu emosi gue tuh udah keluar, tau gak? Oh iya iya. iya. Dan gue baca Kesalurin. buku. Oh. Jadi Heeh. penyampaiannya mungkin lebih enak ya. Dan gue baca buku. Oke. Baca buku tentang suami istri, tentang Iya, iya, apa iya, gitu iya, ya. Gue nangisnya jadi sama buku. Aduh. Gitu. Ya tentu sambil berdoa lah Iya, ya iya, gitu. iya. Tapi nangis sama buku jadi ya udah gitu beres gitu. Jadi gue belajar membangun diri gue sendiri justru. Ya. Supaya gue semakin selevel gitu tau gak sama beliau gitu kan, beliau. supaya otaknya rada nyambung gitu, gue listriknya rada nyampe gitu loh guys, gitu gue. Wow. Tapi emang ya ke anak juga ya kita suka kata-kata kita tuh suka meruntuhkan anak ya. Banget, Iya. banget, Emang banget. ya kan kalau Contohnya lagi apa belajar. sih? Karena kan aku belum nih. Oh, iya. Jadi maksudnya contoh yang paling konkret banget apa sih yang membuat para ladies di sini sebagai ibu-ibu yang sudah punya anak nih Sobat Maestro ya? Yang Apa terakhir yang menentukan aku paling banget? nggak suka ya. Oh, kalau misalnya kita lagi ngobrol aja gitu ya, bukan cuma sama anak nih, sama Oke, sesama gitu iya. ya. Kita suka ngomong, dia lagi ngapain, terus kita suka dasar lu teh aneh ya lu teh. Nah iya, Ya, itu ya, setuju. suka Ke gitu. si anak. Kalau dia sama siapapun, Oh, oke. menurut gue itu salah Iya, iya. gitu. Iya kalau dianya lagi santai, kalau dia lagi nggak Kalau lagi mikirin baper gitu kan. atau apa gitu ya. Kalau lagi baper apa? Hah? Gue teh aneh gitu. Iya, iya, iya. Padahal maksudnya aneh tuh gimana gitu ya? Padahal kita kan cuma asal nyablak. Benar. Belum lagi kalau misalkan ngomongnya nggak lagi berdua. Terus ada orang-orang Iya. di sekitar kita yang satu-satunya itu teh kompor punya juga Iya. gitu. Iya. Nanti lu akan diingetin loh. Lu tuh lupa dulu lu dibilang aneh sama orang itu. Iya, iya, iya. Waduh, gila itu Ya kayaknya itu emang efek. Heeh. Di emang mana ada efek tebing? banget. Ada tebing di mana? Jangan. Terus nggak apa ini juga ya kalau misalnya nada bicara kita juga tuh Iya. kadang-kadang yang bisa meruntuhkan gitu kan istilahnya, Iya membuat sih. orang juga jadi ilfeel ya. Nah, apalagi kalau misalnya aduh nada suaranya udah yang enggak ini kan, aduh kayaknya suami kita yang tadinya biasa-biasa aja atau orang-orang yang biasa-biasa aja udah langsung langsung naik ke atas. Iya, saya juga masih PR itu. Oh, Iya. masih banyak lah. Ya itulah ke anak mah gitu. Lagi itu pernah punya pengalaman gini, ada teman-temannya datang gitu ya. Ada teman-temannya datang terus heureuy gitu, bercanda doang karena udah deket sama anak-anak juga. Tan, udah bangun Tan? Udah, ini untung bangun. Kalau enggak mah biasa, tidur bangunnya siang Nah. atau apa. Itu kan maksudnya gua bercanda ya. Tapi setelah teman-temannya pulang tuh anak gua protes sama gua. Mami teh kenapa sih kayak gitu aja harus diomongin sama teman aku gitu. Nah dia teh kan sebenarnya nggak suka gitu, tau nggak? Padahal tujuan gua tuh cuman bercanda. Nah itu kan yang bikin si anak teh, Iya. kenapa sih Mami cerita gitu kayak gitu. Oke. Padahal Jadi tujuan kita apa gitu, bercanda doang. Tapi anak kita teh ternyata dia tuh nggak suka, kayak kesannya teh menjatuhkan dia gitu kayak gitu. Betul sekali. wow, berarti ini setelah menjadi ibu ya ternyata lebih kompleks daripada Amat. Iya, PR kita beresnya nanti kalau udah merem. Nah benar Benar. Iya kan? benar Betul, benar. setuju. Benar banget, benar banget. benar. Nah, Kalau misalnya ternyata nih Sobat Maestro ya, kita yang tadi misalkan ada yang ngerasain juga kayak gitu ya. Emang ternyata nggak semudah itu untuk membangun rumah tangga seperti tadi membangun rumah gitu kan. Ya memang ternyata di sini ya realnya juga kita semua ngalamin ya. Iya, iya. Jadi memang yang namanya cewek ya, istri atau mami itu ya,
bisa jadi apa sih ya, tadi kan kata gue itu dia jantungnya di rumah gitu ya. Yes. Dia yang bisa menyebarkan pengaruh gitu, pengaruh suasana rumah enak atau pengaruh suasana rumah jadi kayak horor gitu kan. Nah itu tuh efek banget gitu. Kita teh sebagai mami, sebagai cewek tuh bisa kayak gitu, punya kekuatan yang bikin lingkungan sekitar betul. kita tuh baik atau buruk gitu, Betul. kayak gitu ya. Nah terus udah gitu gimana caranya gitu? Ya kita harus bisa gitu, harus bisa membuat suasana rumah atau menebarkan pengaruh gitu ya buat si anak atau suami kita lah yang lingkup paling kecil itu, supaya kita ngasih pengaruhnya tuh lebih baik gitu ya. Caranya gimana ya tadi gitu kan, komitmen gitu ya, terus kita rajin baca firman gitu. Semakin kita dekat sama Tuhan, Tuhan mau kita sebagai istri, sebagai penolong, sebagai orang tua maunya gimana gitu ke anak-anak kita, ke suami kita. Ya itu caranya kita harus dekat sama Tuhan supaya kita tuh bisa ngasih pengaruh yang baik loh buat suami, buat anak-anak, mungkin buat mami kita atau mertua kita yang tinggal bareng sama kita gitu. Itu makanya gue juga masih terus belajar gitu ya, sebagai jantungnya di rumah tuh harus bikin suasananya tuh jadi enak gitu. Emang gak gampang kayak gitu, cuman memang cewek tuh efek banget loh ngasih pengaruh baik atau buruk, terutama suami dan anak-anak. Pasti itu mah kayak Iya. gitu. Cuma emang kerasa sih beberapa waktu ini, beberapa hari ini ya. Jadi entah hormon entah apa, jadi tiap bangun pagi tuh kayak ngerasanya gini. Ini kalau kadang kan suami suka ngomong ya, kamu kenapa hari ini bangun kok mukanya kayak bete. Padahal kan mungkin kayak dalam pikiran tuh, aduh gue tuh harus masak apa ya, aduh gue tuh, jadi mikirnya Iya. begitu. Cuma kan kelihatan dari muka ya. Iya. Nah dia tuh kok dia orang tahu aja gitu sebelnya, dan kalau ditanya kan jadi sebel ya. Maksudnya kan ditanya sebel tuh gini, ya gue tuh kan pikiran tuh bukan hanya bete sama lu doang, tapi bukannya maksudnya bete sama lu, tapi gue tuh mikir itu mau masak apa, terus kalau udah gitu mau nyetrika, udah gitu mau ini itu kan Iya, numpuk iya. ya. Jadi tiap bangun pagi tuh pasti sebelum ditanya sama dia, gue langsung mikir gini bangun tidur, muka gue harus terlihat senyum supaya nggak ditanya sama dia, walaupun itu tuh pusing lagi mau mikir masak Iya. apa, karena kemarin kan udah masak itu Iya, misalnya. iya. Sekarang harus masak apa. Nah kayak gitu nggak sih sebenarnya, karena memang ternyata bukan sebel sama dia pun dia teh ngerasa gitu kalau kita teh beda. Itu yang akhirnya kok tadi nyambung bener, cewek tuh pengaruhnya kuat banget. Iya, Begitu bangun iya. pagi kelihatan muka bete aja tuh langsung mempengaruhi rumah tuh nggak enak. Iya. Gue iya. ngerasa gitu. Nah itu tuh emang kayak gitu gak sih ladies, atau cuma kayak aku yang ngerasa, soalnya beberapa hari ini jujur ngerasa kayak gitu, ngerasa bangun tidur tuh kayak harus bukan fake Iya. gitu ya pas muka, cuma kayak ngerasa gue nggak boleh pusing kelihatan sama dia supaya nggak ditanya bahwa lu tuh pusing ini Tapi kayak emangnya, gitu ya. tapi emangnya kenapa kalau ditanya? Iya jadinya bawaannya kan susah mau ceritain. Jadi kenapa Di sininya udah semerawut si Dita, di sininya udah pabelit ya. Iya, gue tuh orangnya gitu. Jadi kalau dia tuh orangnya detail. Jadi kalau misalnya dia belum dapat jawaban yang pas, akan ditanya terus. Oh, sampai iya, dia iya, iya, iya. stres. Jadi, Aduh, iya sama sampai Maestro. rambutnya kuning. Nah itu kayak gitu gak sih? Atau ladies di sini punya solusi kayak misalnya? Karena buat gue tuh kayak yang bangun tidur tiba-tiba, aduh masak apa? Belum kan nanti harus nyetrika dulu, jemur pakaian dulu, terus angkatin, terus ini itu kan udah langsung males ya. Bangun tidur jangan mikirin itu dulu, apa coba? Iya, Doa. itu udah gitu. Tebak kan bangun pagi tuh kayak begitu ditanya sama dia langsung panik kan. Aduh, gue harus siapin jawaban apa nih, karena dia orangnya detail. Tapi lama-lama sih mungkin terbiasa, karena beberapa hari ini udah kayak mulai yang bangun pagi harus senyum supaya lihat dia kan, kamu hari ini bangunnya ini kamu lagi semangat ya, padahal dalam hati kan pusing gitu. Kayak gitu Ada yang nggak kayak sih? gitu nggak, Yun? Ada nggak sih Cewek? atau enggak? Tapi kalau kayak gitu tuh lama-lama capek kitanya. Berarti kan iya. gue tuh over berarti ya. Oh, jadi menurut lo harus digimanain, Jal? Menurut lo Dita harus gimana? Ya mungkin itu bawaan ya, hormon Nah, mungkin. bisa jadi, Dit. Enggak dong, enggak dong. Bawaan mood kan itu, jadi pagi-pagi yang Apa? ya maksudnya moodnya tuh langsung yang ini apa? Hati gitu ya. Ribet. Cuma kan Kebiasaan takutnya dulunya kalau kayak misalnya- gitu nggak? Tadinya kayak gitu nggak? Iya. Iya emang begitu. Kan dia kebiasaan. tidak suka menjawab detail, Iya, sehingga dia camouflage. iya benar. Ya Oke. kan? Wah, jadi sebenarnya kalau gue mah gini, hilang uang 100 perak aja buat Dita tuh nggak masalah, bodo amat. Nah buat dia tuh harus dicari, pokoknya kemana harus tahu.
Nah buat saya tuh stres. Suami lu tuh kayak gua sebenarnya. Oke. Gua yang detailnya ya pasti suami gua juga ditanya Stres ya? sama gua Oh dicecer my juga. god. Ya dia juga sebenarnya nggak suka, cuman lama-lama ya Dita harus belajar lah, maksudnya kalau mau nyiapin apa mending dari malam. Jadi pagi teh lu Oke. udah tahu gitu bakal schedule lu hari ini tuh mau ngapain gitu. Kalau enggak diiniin cari solusinya, kalau kata teman saya sih pernah kita ngobrol-ngobrol, suami turunin levelnya, istri naikin levelnya. Nah. Ketemu di tengah gitu ya. Jadi ketemu titik temunya Ya gitu. kayak Jadi si Kitin suami tadi biar turunin, levelnya sama. ya gitu. Jadi komunikasi kembali, komunikasian kembali. Dan lakukannya itu ya diri kita sendiri, nggak usah nuntut pasangan. Oke. Ya. Gitu. Iya. Dia kan nggak menuntut gua naik, Iya. gitu kan. Tapi gua menuntut guanya yang naik, Ya. gitu loh. Oke, Kalau gua oke. menuntut dia, aduh nanti uban gua nambah nih. Dia udah nambah uban aku sih. Oke. Justru Jadi sekarang, sebenarnya ini yang Justru sekarang menurut aku kita wanita-wanita ini kan harus punya kemampuan juga buat membangun si suami. Iya. Ya. Ya kan, gimana caranya gitu. Itu penting. Ini banyak PR ya. Banyak PR. Heeh. Hari ini buat aku. Karena aku yakin sih perempuan-perempuan di luar sana juga yang udah ngedengerin Lady Stock gitu ya, pastilah teman-teman ya yang dengerin tuh ada lah kalian yang kesentilnya dikit ya kan. Bener. Maksudnya kayak oh iya ya, ternyata gue kayak begini tuh is okay gitu kan. It's okay not to be okay, Yeah. misalkan it's Yes. okay to be like this gitu. Tapi Yeah. kan jangan kelamaan, ya kan. Dan pasti teman-teman di luar sana juga udah tahu kan bahwa kalian tuh berharga, Betul. penting banget, Iya. Benar. Iya. dan kuat banget. Setuju. Ya, tinggal Karena PR penolong. kan tambahin aja nanti. Iya. Gimana ngebangun yang lebih baik lagi. Betul. Oke, yang pasti Dita ini belajar banyak banget ya Sobat Maestro, dan ini ilmunya gratis dari para ladies di sini yang sudah mengalami, dan ternyata mereka tidak seperti aku. Kata siapa? Iya, ada peran yang lainnya. Cuma Ya, aku kan tidak kamu seperti belajar. suaminya bukan seperti dia. Iya. Tapi ada juga yang mirip-mirip juga. Ada juga ya, iya. Cuma jadi belajar banget ya Sobat Maestro. Jadi kalau misalnya emang ternyata susah belajar atau sekolah gitu kan, kita harus bayar. Di sini tuh kita ada komunitas, ada obrolan juga sama para ladies di sini. Ya, akhirnya tuh ya kita jadi tahu bahwa kodrat kita sebagai wanita ya adalah sebagai penolong tadi ya. Yap. Jadi emang PR-nya banyak banget. Tadi Cintanya sampai belajar gitu kan, memperlengkapi diri, ya itu ternyata PR juga gitu supaya akhirnya tetap berjalan ya tadi ya, komitmen ya. Kan tadi kata si Yuni juga ya. Oke, jadi hari ini tentang rumah tangga ini masih banyak banget hal yang belum kita bahas ya. Karena Nanti masih minggu panjang. depan tentang ngebangun suami. Iya. Sama anak-anak juga. Aduh, Iya. ini masih banyak juga topiknya ya. Wih, banyak. PR membangun rumah, PR ya. PR membangun rumah. Dan minggu depan nih dengan formasi yang sama juga. Iya. Kita bakal belajar banyak hal baru juga yang pasti ya untuk Sobat Maestro semua. Untuk kamu semua nggak usah khawatir kalau misalkan pengen tanya-tanya masih bisa banget, karena nanti minggu depan kita bakalan balik lagi dari jam 3 sampai jam 5 sore dengan topik yang berbeda, dengan skill yang nanti kita bakalan belajar juga nambah. Yang pasti tetap SMS atau WhatsApp-nya di Radio Maestro ya di 081321000925, di YouTube channel Radio Maestro, di Instagram juga kita bakalan selalu live. Dan ini di belakang kita juga ini ada ya sedikit informasi Oh nih, keren iya, banget ya, banyak betul. lukisan-lukisan nih. Dari mana nih Shirin? Ini dari salah satu sahabat Sobat Maestro. Oke. Dia punya lukisan banyak banget. Dan dia mau ngedonasiin untuk Yayasan Sekar Mekar. Wow. Nah, jadi Sobat Maestro semuanya bisa datang ke semari, lalu tertarik dengan lukisan yang mana, lalu nanti dana yang Sobat Maestro berikan akan diberikan kepada yayasan tersebut di Lembang. Oke, dan untuk informasi lebih lengkap mengenai lukisan ini gitu ya, dari mana atau mau di kemana gitu ya donasinya, Anda bisa lihat di Maestro app ya, di aplikasi Radio Maestro. Silakan Anda download dulu di Play Store-nya. Yang pasti nanti di situ informasinya lengkap Yes. banget. Tapi kita harus sampai undur diri. Thank you banget Lady, senang banget. Iya, kita Thank sudah ada you. member yang baru. Jangan lupa minggu depan mau ada member baru lagi ya. Kita jadi ini girl iya. band ya. Oke. Baiklah, semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa jadi berguna juga untuk kita semua, Sobat Maestro ya. Yang pasti ketemu sama kita di hari Jumat depan dari jam 3 sampai jam 5 sore di 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Bye bye. Thank you. Annyeong. Annyeong.